kabar? Saya yakin kalian semua sehat-sehat saja. Jangan lupa bersyukur pada Tuhan, menyayangi orang tua, Bapak Ibu guru, dan keluarga kalian. Ya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa saja tentang teks eksplanasi? Tentang pengertiannya, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, langkah-langkah kalian bisa menulis teks eksplanasi, dan contoh yang bisa kalian pelajari. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Baiklah, kalian sudah siap? Kita akan masuk materi yang pertama. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta proses. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita tidak hanya dapat diamati serta dirasakan, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Mengapa peristiwa itu dapat terjadi, serta bagaimana peristiwa atau kejadian itu dapat terjadi. Tujuan teks eksplanasi. 1. Menjelaskan mengapa fenomena terjadi. Teks eksplanasi merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa, sehingga uraiannya akan bersifat kausalitas. 2. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa atau bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Teks eksplanasi merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana, sehingga uraiannya akan bersifat kronologis. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum atau tesis, urutan sebab akibat, dan interpretasi. 2. Informasi yang dibuat didasarkan pada fakta atau bersifat faktual. 3. Faktual di sini artinya memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian, serta logis. Contohnya seperti sains. 4. Bersifat informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang dibahas. 5. Objektif, artinya penjelasan dalam teks disertai argumen yang bersifat objektif dan didukung teori yang relevan, sehingga dapat dijadikan rujukan yang valid. 6. Memiliki atau menggunakan sequence markers, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Atau bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, pernyataan umum. Paragraf yang menjadi inti atau pembuka dalam suatu bacaan, berisikan pernyataan umum mengenai atau tentang topik, apa, mengapa, dan bagaimana yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan peristiwa alam terjadi. Kedua, urutan sebab dan akibat, berisi uraian tentang peristiwa atau apa yang telah terjadi, yang disajikan secara detail dan berurutan atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Bagian ini disusun dengan pola sebab akibat atau kronologis. Yang ketiga, interpretasi, berisi mengenai kesimpulan tentang apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana mengatasi masalah yang sudah dijelaskan.
Di dalamnya terdapat pula komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Struktur teks eksplanasi tersebut harus terdapat di dalam tulisan yang menjelaskan tentang suatu peristiwa. Karena dengan adanya struktur teks eksplanasi, bacaan akan menjadi satu kesatuan. Semua informasi yang terdapat pada teks eksplanasi merupakan fakta yang benar-benar terjadi dan bukan karangan. Generasi milenial Indonesia, kita sampai pada pembahasan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, berfokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human partisipan. Contohnya tentang tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, perkembangan budaya Papua, udara, dan lain-lain. Kedua, memungkinkan adanya penggunaan istilah ilmiah sesuai dengan topik yang dijelaskan. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja aktif, verba material, dan verba relasional. Apa itu material dan verba relasional akan dibahas pada bagian tersendiri. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Contohnya, penggunaan kata-kata sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, pada akhirnya, lalu, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, penulis harus membuat justifikasi atau putusan bahwa sesuatu yang dijelaskan pada teks yang ditulis secara kausal atau sebab akibat itu benar adanya. Untuk hal tersebut berarti harus menyertakan sumber sebagai bukti. Masih tentang kebahasaan, kita akan membahas verba material dan verba relasional. Yang dimaksud verba material adalah kata kerja yang menggambarkan perbuatan fisik atau peristiwa. Verba tersebut mengacu pada tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata, misalnya kegiatan membaca, menulis, memancing, melukis, meletus, mempelajari, dan lain-lain. Contoh 1. BMKG mencatat banyaknya letusan dan kekuatan yang ditimbulkan dari erupsi Gunung Merapi. Contoh 2. Gunung Merapi menyemburkan lava panas dan batu-batu material serta awan panas hingga ketinggian 3 km. Ciri-ciri yang dimiliki oleh kalimat verba material adalah 1. Dapat berupa perbuatan fisik atau aktivitas yang berasal dari partisipan. 2. Bisa dilihat dengan nyata. 3. Terjadi di dalam sebuah peristiwa maupun dalam sebuah kejadian. 4. Dibentuk berdasarkan dengan kata benda atau nomina. Berikut adalah verba relasional, yaitu verba yang menunjukkan adanya hubungan antara A dan B. Verba yang pertama merupakan verba relasional identifikatif, sedangkan verba yang kedua dan ketiga adalah verba relasional atributif. Contoh, 1. Ani mempunyai banyak tugas. Kata mempunyai itu verba relasional. 2. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. 3. Adik merupakan anak yang paling disayang. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada umumnya disusun dengan menggunakan pola kronologis atau berurutan waktu ataupun kausalitas, sebab akibat, yang dimulai dengan tesis, rangkaian sebab akibat peristiwa, dan diakhiri dengan interpretasi, yaitu ulasan dan simpulan. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 1. Menentukan topik atau kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Yang kedua, menyusun kerangka teks. Kerangka teks ini mengembangkan topik utama ke dalam rincian yang lebih spesifik dan disusun secara kronologis ataupun kausalitas atau sebab akibat. Yang ketiga,
mengumpulkan bahan berupa fakta dan pendapat para ahli terkait dengan kejadian dari berbagai sumber. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun tersebut menjadi teks eksplanasi. Generasi Hebat Indonesia, untuk lebih memahami tentang teks eksplanasi, mari kita sama-sama menyimak contoh teks eksplanasi tentang gunung meletus. Generasi Hebat Indonesia, setelah kita mempelajari tentang teks eksplanasi dan juga memperhatikan contohnya, saatnya untuk mempertajam pemahaman kalian. Kita akan sama-sama mengerjakan latihan seperti pada berikut ini. Demikian tadi pembahasan tentang teks eksplanasi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.